Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun tetap bisa duduk bersama menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kita dipisahkan dengan ruang dan jarak yang kita semua tidak tahu. Maka segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin Recording in progress. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Berjumpa kita kembali untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di bab 143. Bab yang Al-Imam An-Nawawi menamakannya dengan bab istihbabil musafaha 'inda liqa. Bab, mungkin di terjemahannya disebutkan disunnahkannya berjabat tangan. Maksudnya adalah dianjurkannya berjabat tangan pada saat berjumpa. Wa basyashatil wajhi. Kita lihat bukan hanya berjabatan tangan, tapi berjabatan tangan plus berwajah ceria. Ada orang-orang yang tatkala berjumpa wajahnya sinis atau wajahnya dingin. Mungkin tabiat dia, mungkin bawaan lahir, tapi boleh jadi tidak, karena dia sedang punya masalah, dia sedang bersedih. Namun kita dianjurkan untuk berwajah ceria ketika berjumpa. Kalau bawaan lahir orang yang memang wajahnya dingin dan sinis, cemberut, itu bisa dirubah. Karena memang seorang muslim itu berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ungkapan sebagian orang yang mengatakan, itu tabiatku udah seperti itu, aku sejak lahir udah kayak gitu. Ini adalah ungkapan keputusasaan dan kesalahfahaman bahwa tabiat tidak bisa dirubah. Tabiat bisa diarahkan menjadi lebih baik. Dan ada orang yang kadangkala ceria, kadangkala berut. Ada orang yang selalu kalau ketemu itu tersenyum. Bagaimana Jarir bin Abdullah mengatakan setiap kali dia melihat Nabi SAW, Nabi melihat dia, selalu Nabi tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di situ ada unsur menggembirakan orang lain.
Jadi kalau engkau kumpul sama orang yang gembira, engkau ikut gembira. Yang awalnya suntuk, galau, tapi ketemu orang, ahlan wa sahlan, kaif halak, asak bukhair, salam. Seharusnya muslim kayak gitu. Ketika berjumpa, berjabatan tangan, tapi ingat, apabila antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, maka itu diharamkan. Tapi kalau sesama mahramnya, atau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, maka berusahalah untuk menampilkan keceriaan. Walaupun engkau sedang susah. Kenapa? Ada orang yang selalu mengeluh. Dari wajahnya kita ngelihat dia sedang susah. Akhirnya hidupnya penuh dengan kesusahan. Tapi ada orang yang berusaha untuk ceria. Dan Allah berikan kegembiraan kepada diri. Lalu yang ketiga, bab ini membahas tentang hukum mencium tangan orang yang soleh. Apa hukumnya sebenarnya? Ternyata diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Kemudian mencium anaknya sebagai rasa sayang kepada itu anak. Lalu ada pembahasan tentang memeluk orang yang baru datang dari safar, ya, dari pepergian. Jadi ada yang berbeda ketika kita lama nggak berjumpa sama orang, dia datang dari safar, maka dianjurkan untuk berpelukan. Kemudian ada pembahasan tentang dimakruhkannya untuk membungkukkan diri. Ini pembahasan membungkukkan diri perlu kita detailkan nantinya. Kenapa? Karena kita melihat kebiasaan masyarakat di Indonesia ini membungkukkan diri. Ada yang membungkukkan diri sampai seperti ruku. Ada yang tidak sampai ke batasan ruku. Apa sih hukumnya? Kalau kita membaca muqaddimah atau bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, maka beliau tidak mengharamkannya. Tapi beliau melarang. Tapi tidak sampai haram, beliau berpendapat bahwa hal itu adalah makruh. Baik, kita akan baca hadis yang pertama dalam bab ini. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Disunahkan berjabat tangan pada saat berjumpa, berwajah ceria, mencium tangan orang soleh, dan mencium anaknya karena rasa sayang, serta memeluk orang yang baru datang dari bepergian dan dimakruhkan untuk membungkukkan diri. Hadis nomor 855, An Abil Khattabi Qatadata qol, Qultu li Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, na'am, rawahul Bukhari. Dari Abu Al-Khattab Qatadah, dia berkata, aku pernah tanyakan kepada Anas, apakah berjabat tangan itu bisa dilakukan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, jawab Anas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang sesudahnya, generasi yang sesudah.
Dan Nabi SAW ketika beliau menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu itu yang mana? Maka ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Ya, yang selamat itu adalah yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabatku. Pertanyaan Abil Khattab Qatadah rahimahullahu ta'ala, karena dalam rangka untuk mengamalkan sunnah yang sudah diamalkan di masa Nabi SAW. Ini bicara Islam yang biasa-biasa aja. Nggak perlu berlebih-lebihan. Maka tanya, apakah menjadi kebiasaan, tradisi, budaya pada masa sahabat Nabi SAW mereka berjabatan tangan apabila berjumpa. Ingat, berjabatan tangan ketika berjumpa. Bukan berjabatan tangan setelah sholat. Karena setelah sholat itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berjabatan tangan. Tapi ketika berjumpa, fadhol berjabatan tangan. Kalau memang baru berjumpa. Dan ini menjadi sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Tapi kita akan bicara nanti apa fadilah berjabatan tangan ya. Karena ini bukan hanya tradisi dan budaya, tapi ini sebuah syariat, ajaran yang akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang dan mendapatkan karunia dari Sang Pencipta. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-886. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan melakukan jabat tangan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Barakallahu fiik. Hadis yang baru saja kita baca berkaitan dengan datangnya penduduk Yaman. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa mereka adalah kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, al-Ash'ariyun radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka sangat gembira sekali ketika mereka akan masuk ke dalam kota Madinah. Berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka berkata, "Ghadan nalqa al-ahibbah Muhammadan wa hizbah." Besok kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan kekasih-kekasih. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama sahabat-sahabatnya, bersama kaumnya. Dan Nabi mengatakan ketika mereka datang, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Dan mereka adalah awal yang membawa berjabat tangan. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya ucapan mereka adalah orang yang pertama kali membawa sunnah berjabat tangan ini. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Seakan-akan sebelum itu belum membudaya, belum menjadi kebiasaan berjabatan tangan di kota Madinah. Namun setelah itu menjadi satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan berdasarkan hadis yang sebentar lagi kita akan baca. Jadi kalau kita melihat tahapan dalam syariat agama Allah ini atau proses sesuatu menjadi wajib, sesuatu menjadi haram nantinya,
itu ada proses. Yang proses itu dicatat dalam sejarah. Makanya kadang-kadang ada sebab turunnya ayat, ya, sebab munculnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini penjelasan tentang sunnah berjabatan tangan. Maka setelah datangnya penduduk Yaman itu, akhirnya penduduk Madinah mereka saling berjabatan tangan. Karena memang ada kebiasaan orang ketika ketemu sama orang nggak jabatan tangan. Dia kata, lah nih, kabar dari mana? Ini, itu. Ngobrol aja. Tanpa ada jabat tangan. Padahal dianjurkan kalau engkau, Assalamualaikum, engkau berhenti, ya udah jabatan tangan sama orang tersebut. Berjumpa dengan orang itu berjabatan tangan. Dapat apa? Nah, kita akan baca hadisnya. Dapat apa? Nah, tafadhal. Hadis nomor 887. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Baro'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Rawahu Abu Daud. Dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang Muslim berjumpa, lalu dia saling berjabat tangan, melainkan akan diberikan ampunan kepada keduanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu fiik. Iya, kita lihat hadis Al-Bara' bin Azib, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan berjabatan tangan. Tidaklah dua muslim yang berjumpa. Berjumpa, tadi udah disampaikan, berusaha untuk mengucapkan salam, kemudian dengan wajah yang ceria. Udah cukup di sana. Kalau engkau mau berjumpa hanya berpapasan lalu pergi, ya nggak ada jabatan tangan di situ. Tapi kalau engkau berhenti, maka lakukan yang dianjurkan Nabi SAW. Dua orang muslimi berjumpa, kemudian mereka berjabatan tangan. Apa fadilahnya? Illa ghufira lahuma. Melainkan diampuni buat dua orang ini sebelum keduanya berpisah. Sudah diampuni dosa-dosa. Ini di riwayat Abu Dawud. Kemudian ada riwayat lain, riwayat Bazzar rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innal muslim idza sahfaha akhahu, sesungguhnya seorang muslim apabila dia berjabatan tangan dengan saudaranya, tahatat khatayahuma kama yatahattu waraqus syajarah. Dosa-dosa kedua orang ini akan berguguran seperti bergugurannya daun-daun pohon. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Hudzaifah juga sama. Innal mu'min idza laqiyal mu'min fasallama alaih. Sesungguhnya seorang mukmin apabila berjumpa dengan mukmin lainnya, fasallama alaih, lalu dia mengucapkan salam. Ini salam yang pertama. Assalamualaikum. Wa akhadha biyadihi fasafahu, kemudian dia ambil tangannya, berjabatan tangan. Apa yang akan terjadi? Tanatharat khatayahuma kama yatanathar waraqus syajar. Maka dosa-dosa yang akan berserakan sebagaimana berserakannya daun-daun pohon. Subhanallah jemaah. Ini Islam yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, merajut keakraban dan ukhuwah. Maka dalam agama kita nggak boleh orang itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Yang paling baik adalah yang pertama
menyapa. Apalagi menyapa, salam, dan berjabatan tangan. Selesai dosa-dosa yang berguguran. Ahibati fillah. Kadang-kadang sebagian kita sok suci. Merasa nggak pernah menyakitin orang lain. Ketika dia disakiti, maka dia memutuskan hubungan dengan orang yang menyakiti. Apalagi kalau dia merasa memiliki budi yang banyak kepada orang tersebut. Ketika engkau berbuat kebaikan kepada orang lain dan engkau berharap balas budi dari orang-orang tersebut, maka engkau akan menderita di dunia dan di akhirat. Manusia itu nggak pandai bersyukur kepada Allah. Gimana dia pandai berterima kasih kepada kita? Dan ketika engkau berbuat hanya berharap balas budi dari mereka, maka di akhirat kau nggak dapat apa-apa. Karena kau tidak berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka berusahalah untuk memperbaiki diri. Berbuat karena Allah dan tidak peduli sama manusia. Dia mau membalas, dia nggak mau membalas, nggak ada urusan. Sehingga ketika kau disakiti sama orang, ya kau maafkan mereka. Dan kau berharap nih dapat pahala dihapuskannya dosa-dosa kita ketika kita berjabatan tangan. Jadi ingat kapan? Ketika berjumpa. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-888. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqah ayanhani lah qala la qala afayaltazimuhu wa yuqabbiruh qala la qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuh qala na'am rahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu bercerita, seorang lelaki bertanya kepada Nabi. Seorang lelaki dari kami, kaum muslimin, bertemu dengan saudaranya seiman atau teman dekatnya. Apakah dia boleh membungkuk terhadapnya? Beliau menjawab tidak. Dia bertanya, apakah dia boleh memeluk dan menciumnya? Beliau menjawab tidak. Dia bertanya, apakah dia boleh meraih tangannya dan menjabatnya? Beliau menjawab iya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan ia berkata hadisnya hasan. Dihasankan pula oleh Al-Albani. Barakallahu fiik. Ini hadis yang berkaitan dengan membungkukkan diri. Di mana hadis Anas bin Malik, dan hadis ini perselisihkan kesahihannya. Walaupun disebutkan hadis ini hasan dengan beberapa syahidnya. Bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Seorang dari kami berjumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan kawannya. Apakah dia membungkukkan badannya? Kan kita lihat ya, beberapa tradisi dan budaya itu memang membungkukkan badannya. Orang Jepang mungkin ya, orang Jawa juga memiliki budaya tersebut ya. Apakah melakukan itu? Ini pertanyaan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Maka jawab Nabi alaihissalatu wassalam, la, enggak. Ini sebuah larangan. Terus apakah dia memeluknya, memeluk dan menciumnya? Qala la. Kata Nabi SAW, enggak. Qala fayakhudhu biyadi wa yusafihu. Dia ambil tangannya, berjabatan tangan dengan dia. Qala na'am. Maka beliau mengatakan, na'am, iya. Ana akan membacakannya. Fatwa para ulama berkaitan dengan masalah membungkukkan diri. Seperti yang kita lihat di berbagai tempat. Para ulama telah menjelaskan bahwa hukumnya adalah terlarang. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah larangannya sampai tingkat haram atau makruh. Ibn Allan Asy-Syafi'i
beliau mengatakan, minal bid'i al-muharrama al-inhina inda liqa' bihayati ruku'. Ibn Allan yang bermadhab Syafi'i mengatakan termasuk bid'ah yang diharamkan adalah menundukkan diri ketika berjumpa dengan model ruku. Amma idza wasala inhina'uhu lil makhluqi ila haddi ruku, apabila merunduknya dia sampai di batas ruku untuk makhluk dan dia mengagungkan makhluk itu seperti mengagungkan Allah, maka orangnya tidak dapat diragukan lagi, orang itu adalah keluar dari Islam dan dia menjadi kafir dengan hal itu. Kama law sajada li dzalikal makhluk, sebagaimana kalau dia sujud buat makhluk tersebut. Ini kalau dia mengagungkan makhluk tersebut seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi hukum asalnya menurut beliau adalah haram, tapi kalau niatnya mengagungkan makhluk itu seperti mengagungkan Allah, maka jadi kufur. Taib Ibn Salah Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, yahrumus sujud baina yadil makhluk ala wajhi ta'zim. Beliau mengatakan diharamkan sujud di hadapan makhluk dalam rangka mengagungkan orang tersebut. Kemudian wa in qasada bisujudihi Allah tabaraka wa taala. Walaupun niatnya buat Allah Azza wa Jalla, tapi dia sujud di hadapan makhluk, itu tetap diharamkan. Adapun berkaitan dengan Nabi Yusuf yang diceritakan saudara-saudaranya, kedua orang tuanya itu sujud buat Nabi Yusuf, maka itu syariat agama sebelum kita. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam itu malaikat-malaikat diperintahkan sujud buat beliau. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu', beliau mengatakan yukrahu han yudhhar fi kulli halin li kulli ahad. Beliau mengatakan dimakruhkan. Maka bab yang kita bahas menyebutkan makruh ya. Dimakruhkan membengkokkan punggung dalam semua kondisi untuk siapa saja. Berdasarkan hadis Anas yang baru saja kita baca hadisnya. Lalu waqaluhu ayanhanilahu, di mana ucapan sahabat ini, apakah dia merunduk buat saudaranya? Qala la, Nabi mengatakan la. Wala mu'aridhalahu. Kata Al-Imam Nawawi, enggak ada yang menentang hadis ini. Wala taghtar bi kathrati man yaf'aluhu. Engkau jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang melakukan seperbuatan itu dari orang-orang yang dianggap berilmu, dianggap orang-orang soleh. Artinya ini menjadi budaya di masa Imam Nawawi, menjadi budaya dan tradisi merunduk buat orang-orang pembesar-pembesar, buat tokoh agama. Maka Imam Nawawi mengatakan jangan terkecoh engkau dengan banyaknya orang yang melakukan itu. Beliau mengatakan nggak layak itu dilakukan. Dan kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah disebutkan al-inhina lis-sultan aw li ghairihi makruh. Beliau mengatakan merunduk untuk pemimpin atau untuk selainnya adalah perbuatan yang makruh. Li'annahu yushbih fi'lal majus. Karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang majusi. Kemudian Al-Bujairimi, mudah-mudahan Anda nggak salah bacanya, beliau mengatakan dalam hasyiahnya, al-inhina'u li makhlukin kama yuf'al inda mulaqatil udhama haramun inda al-itlaq. Al-Bujairimi, nah beliau mengatakan merunduk untuk makhluk sebagaimana dilakukan di hadapan para pembesar-pembesar, hukumnya haram secara mutlak. Ini menurut beliau. Au qasada ta'zimahum la ka ta'zimillah. Apabila dia bermaksud untuk mengagungkan mereka, pembesar-pembesar itu, tapi tidak seperti mengagungkan Allah, itu hukumnya haram. Wa kufrun, tapi bisa berubah menjadi kekufuran kalau dia bermaksud
mengagungkan mereka seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Asy-Syarbini dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj, ini kitab mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan yukrahu hanyudz dhahri mutlaqan likulli ahadin minan nas. Beliau mengatakan makruh menundukkan punggung, membengkokkan punggung untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Loh, para sahabat tidak melakukan itu buat Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah orang yang lebih utama dari Nabi alaihi salatu wassalam? Ini kalau bicara kita, kita mau menghormati. Tapi ada penghormatan yang disyariatkan, ada penghormatan yang tidak disyariatkan. Orang mengatakan, kan cuma makruh. Ya makruh itu seharusnya ditinggalin, gitu. Bukan dilestarikan. Wa amma sujud lahu faharam. Adapun sujud haram. Buat dia haram. Nah, di Fatwa Lajnah Daimah, beliau mengatakan di kitab fatwa ini dijelaskan la yujuzul inhina fis salam. Nggak boleh kita merunduk ketika mengucapkan penghormatan kepada seseorang. Karena itu ruku. Wa ruku ibadah la tajuzu illa lillah. Dan ruku itu tidak boleh kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di hadis Anas yang tadi kita baca. Di kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah insyaallah. Ini ada kesimpulan yang disebutkan dari pendapat para ulama. Qala al-ulama. Para ulama berkata, "Ma jarat bihil 'adah min khafdi ar-ra's wal inhina ila haddin la yasilu ila aqalli ruku'." Yang menjadi budaya dan tradisi menundukkan kepala dan merunduk yang tidak sampai ruku. Artinya ruku itu bagaimana tangan kita menjamah lutut kita. Jadi posisi kita merunduk yang tangan kita menjamah lutut kita. Ini adalah ruku minimal. Jadi kalau dia menggerakkan kepalanya atau merunduk yang tidak sampai kepada batas minimal ruku yang disyariatkan dalam agama ketika berjumpa, la kufra bihi wala hurmata. Yang kayak gini nggak sampai tingkat kufur, nggak sampai haram. Nggak sampai kufur, nggak sampai haram. Lakin yanbaghi karahatu. Tapi yang pantas yang seperti ini dimakruhkan. Ya ditinggalkan itu seharusnya. Ini ingat ketika dia menundukkan kepala atau merunduk tapi nggak sampai batas minimal ruku. Batas minimal ruku orang yang merunduk dan tangannya bisa menjamah lututnya. Itu batas minimal ruku dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Anas bin Malik yang baru saja kita baca. Lalu dilanjutkan. Amma idzan hana wa wasala inhina'uhu ila haddir ruku'. Adapun kalau dia merunduk, yang rundukannya itu sampai ke batas minimal ruku. Tadi ingat nggak sampai batas ruku. Ini sampai batas minimal ruku. Faqad dhahaba ba'dul ulama ila annahu in lam yaqsid ta'zima dhalikal ghair ka ta'zimillah lam yakun kufran wala haraman. Kalau dia melakukan itu tidak bermaksud mengagungkan orang itu seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan itu tidak sampai batas, tidak sampai kafir, tidak sampai haram, walakin yukrah asyaddul karahah. Tapi dimakruhkan dengan tingkatan makruh yang tinggi, yang dahsyat sekali. Lianna suratahu taqa' fil adalil makhluqi katsiran. Karena yang seperti ini itu banyak terjadi untuk makhluk. Seharusnya nggak boleh. Wa dhahaba ba'duhum ila hurmati dzalika. Sebagian berpendapat haram. Walaupun dia tidak bermaksud mengagungkan orang itu. Lianna suratu hayati ruku' lam tu'ahad illa li ibadatillah. Karena kondisi ruku' ini tidak disyariatkan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan tradisi dan budaya yang seperti ini dan
Ana rasa fatwa-fatwa dari ulama Syafi'iyah yang merupakan mazhab panutan di negeri kita dapat menjadi pertimbangan agar kita merubah tradisi dan budaya kita menjadi lebih baik lagi. Kita melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, apalagi yang kalau sampai tingkatan haram seperti yang tadi sudah kita dengarkan. Barakallahu fiik. Ini pembahasan berkaitan dengan ruku ya. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 889. Wa an Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibihi idhhab bina ila hadha an-nabiy fa'ataya Rasulullah radhiyallahu anhu fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat فذاكر الحديث إلى قوله فقبله يده ورجله وقال نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. Dari Safwan bin Asal, dia bertutur, ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya, mari kita pergi menemui Nabi ini. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan kepada beliau mengenai 9 ayat yang nyata. Kemudian Safwan menyebutkan hadis ini sampai pada kata, kemudian keduanya mencium tangan dan kaki beliau seraya berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan perawi yang lainnya dengan sanad sahih. Taib, ini bab berkaitan dengan mencium tangan dan kaki ketika berjumpa. Ini hadis di sanadnya diperselisihkan. Al-Imam Nawawi mensahihkannya, tapi para ulama yang mengkaji hadis ini banyak yang mentaifkan. Di hadis ini bagaimana Yahudi dan kawannya berangkat menjumpai Nabi SAW, kemudian bertanya tentang tis'a ayat bayinat, tentang 9 ayat, 9 tanda mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat 101, 102 Allah mengatakan walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa alaihissalam 9 mukjizat ya, 9 ayat yang nyata. Fas'al Bani Israel, tanyakan kepada Bani Israel tentang 9 ayat tersebut. Dan ini orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskannya. Tapi Al-Imam Nawawi menyingkat hadis ini sampai kepada ucapannya faqabbala yadahu wa rijlahu. 2 orang ini dari Yahudi, keduanya setelah mendapatkan jawaban dari Nabi SAW, maka kedua orang ini mencium tangan Nabi SAW dan kakinya. Lalu keduanya berkata, nashhadu annaka nabi, kami bersaksi bahwa engkau nabi. Tapi berkaitan dengan mencium kaki, apabila hadis ini dikatakan dhaif, ada hadis lainnya, yaitu hadis wafat Abdul Qais ya. Hadis yang panjang sekali, di mana disebutkan bahwa utusan dari Abdul Qais ini masuk menjumpai Nabi SAW, dan mereka mencium kedua tangan Nabi SAW dan mencium kedua kakinya, dan Nabi tidak mengingkari yang mereka lakukan. Namun hal ini tidaklah menjadi
kebiasaan para sahabat Nabi. Jadi kita boleh-boleh aja mencium kaki orang tua kita. Apalagi ketika dia sakit, ketika dia tiduran umpamanya, maka diperbolehkan kita mencium kedua kakinya berdasarkan hadis wafat Abdul Qais ya, yang baru saja kita jelaskan tentang hadis tersebut. Jadi kalau mencium tangan jelas-jelas diperbolehkan, mencium kaki pendapat yang rajih diperbolehkan asalkan tidak dalam wujud orang yang sujud ya. Enggak. Jadi ya duduk bersama orang tersebut kemudian mencium kakinya umpamanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tersebut, tidak mengapa, tapi tidak dalam bentuk sujud. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 890. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma kissotan qala fiha fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah menyebutkan sebuah kisah. Di dalamnya dia mengatakan, kemudian kami mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami mencium tangan beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu fiik. Nah, ini seperti hadis yang sebelumnya, hanya saja ini kisah, ini hadis disebutkan dhaif sanadnya, akan tetapi ada hadis-hadis lainnya yang menyebutkan bahwasanya para sahabat, ada di antara para sahabat Nabi yang mencium tangan Nabi alaihissalam, walaupun tidak menjadi kebiasaan sahabat-sahabat yang lainnya, seperti mungkin Abu Bakar, ya, Umar, Utsman ketika berjumpa dengan Nabi alaihissalam, mereka berjabatan tangan, tapi mencium tangannya ada di antara mereka, khususnya orang-orang yang mungkin datang dari luar kota, ya, mereka datang dan mencium tangan Nabi SAW dan kaki Nabi juga seperti itu, maka hal ini bukan perbuatan yang mungkar menurut pendapat yang lebih kuat. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 891. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harithatal Madinata wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara al-bab faqama ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbah fa'tanaqahu wa qabbalah. Rawahul Tirmizi wa qal hadis hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Zaid bin Harits tiba di Madinah sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berada di rumahku, lalu dia mendatangi beliau dan mengetuk pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, menghampirinya seraya menarik kainnya, lalu memeluk dan menciumnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan. Barakallahu fiik. Ya, hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, di mana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah adalah mantan anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yang dulunya adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Zaid dibebaskan dan diangkat menjadi anak. Yang pada masa jahiliyah, anak angkat itu ya seperti anak kandung. Nasabnya pun berubah. Zaid menjadi Zaid bin Muhammad sallallahu ala nabi wasallam. Kemudian tradisi dan budaya jahiliyah itu dibatalkan oleh Islam, artinya tidak diperbolehkan lagi, sehingga Zaid
menjadi Zaid bin Harithah kembali. Bahkan karena anak angkat itu dianggap anak kandung, ya tidak boleh bapak angkatnya ini menikahi mantan istri anak angkat. Dan Allah batalkan hal itu dengan Nabi dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan mantan istrinya Zaid, yaitu Zainab bintu Jahsy. Di mana hal ini benar-benar sesuatu yang satu sikap yang berat buat Nabi SAW untuk menentang budaya dan tradisi yang ada. Tapi ketika budaya dan tradisi itu bertentangan dengan agama, ya harus diperangi. Dan Nabi pun menikahi mantan istrinya Zaid bin Harithah, karena memang Zaid bukan anak Muhammad SAW, tapi Zaid adalah anaknya Harithah. Disebutkan di sini bahwa Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah, pulang dari safar ya. Kemudian dia menjumpai Nabi SAW. Nabi bangkit menyambut Zaid, menyeret bajunya karena terburu-buru, lalu beliau memeluknya. Ini berkaitan dengan memeluk. Memeluk itu dianjurkan ketika pulang dari safar, ketika lama tak berjumpa, maka dianjurkan untuk memeluk. Memeluk itu bisa dengan dadanya, bisa leher ketemu leher ya. Wa qabbalahu, dan Nabi menciumnya. Barakallahu fiik. Ini walaupun hadis yang nggak sahih, tapi di hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya hal itu diperbolehkan. Nah, kita lanjutkan ke hadis 892. Bismillah, hadis nomor 892. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Ahibati fillah, kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun kita diperintahkan untuk beramal yang menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah meremehkan amal kebajikan. Walaupun amalan itu yang baru saja kita baca. Engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang ceria. Ada banyak amal kebajikan yang sebagian kita meremehkannya, sehingga ada ungkapan, oh kan masih banyak sunnah lainnya, oh kan masih banyak amalan lainnya. Betul. Tapi jangan engkau remehkan. Orang sedang mogok mobilnya, engkau bantu dia. Engkau lihat ada sampah di masjid atau di jalan yang mengganggu orang, kau ambil, kau buang ke tempatnya. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi itu menjadi penyebab engkau mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seorang pelacur yang tidak meremehkan memberi minum seekor anjing di tempat yang tidak ada satupun manusia yang melihat, tapi Allah memandang dan mengawasi. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa dia dan memasukkannya ke surga. Maka jangan pernah meremehkan. Oh, sedekah cuma sedikit, jangan diremehkan. Kau punya uang 500 perak, kau masukkan. Boleh jadi itu menjadi penyebab Allah mengasihimu. Maka dalam kehidupan kita, jangan meremehkan kebaikan. Walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, atau berucap ucapan yang menyenangkan hati dia. Sebagaimana jangan engkau meremehkan dosa sekecil apapun. Sekecil apapun.
Karena boleh jadi dosa itu menjadi penghalang engkau masuk surga. Barakallahu fikum. Baik, kita sampai ke hadis yang terakhir di bab ini. Nah, silahkan. Hadis nomor 893. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma faqala al-Aqra'u ibnu Habisin innali asyratan minal waladima qabbaltu minhum ahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anha. Lalu Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Lalu Al-Aqrab bin Habis berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, akan tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Muttafaq alaih. Allahu Akbar jamaah. Mencium anak-anak itu tanda cinta dan kasih. Di masa yang banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan. Di saat anak-anak sibuk dengan mainannya. Ketahuilah bahwa di dalam dirinya ada satu wadah yang membutuhkan kasih sayang. Maka jangan sampai orang tua melupakan anak-anak. Karena kalau kita tidak memenuhi wadah itu dengan kasih sayang, boleh jadi ada orang lain yang memenuhi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mencium anak-anak. Beliau mencium anak-anak yang masih kecil, cucunya. Beliau juga mencium Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu anha yang sudah dewasa. Itu sebuah ungkapan cinta dan kasih sayang yang perlu didapat oleh mereka. Al-Aqra' bin Habis ketika melihat Nabi SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka dia menyebutkan, aku ini punya anak 10, gak ada yang aku cium. Karena dalam pandangan dia, boleh jadi mencium anak kecil itu tidak menunjukkan kewibawaan, tidak menunjukkan karisma, harus jaim, jaga image-nya seperti untuk menjadi orang yang besar. Enggak kayak gitu. Nabi SAW adalah orang yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia. Beliau melakukan itu. Beliau memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Dan Nabi tidak memberikan komentar panjang kepada Al-Aqra' bin Habis. Beliau menyebutkan hadis ini agar orang sadar. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka balasannya dia tidak akan dikasihi. Sedangkan kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka tebarkan kasih sayang. Islam adalah agama kasih sayang. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta ini. Maka hendaklah setiap muslim, kalau dia punya karakter kaku, ya, yang sebelumnya karakter nggak bisa tersenyum sama orang, selalu dingin, ya dirubah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi senyummu, keceriaanmu, itu membuat orang jadi gembira. Kita lihat ya di berbagai tempat, toko, apotik, ya orang-orang yang memberikan pelayanan kepada orang lain, itu mereka membuat sebuah aturan yang harus ditaati oleh
pekerjanya. Apabila engkau tidak mendapatkan 5S atau 3S umpamanya, engkau bisa komplain dan mendapatkan ganti rugi. 3S itu apa? Salam, senyum, sapa. Salam, senyum, sapa. Ada yang 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jadi ketika tidak mendapatkan itu, kita punya hak untuk komplain. Ternyata agama kita 1446 tahun yang udah ngajarin bagaimana kita berjumpa dengan orang, bagaimana kita ketemu sama orang, ternyata kita diperintahkan untuk berwajah ceria. Hanya saja kalau lawan jenis berbeda. Kita diperintahkan menundukkan pandangan, yang perempuan diperintahkan kalau ngomong gak melemah lembutkan dirinya, agar selamat dari fitnah. Tapi intinya, mencium anak-anak kita adalah perbuatan yang dianjurkan, mencium anak-anak kecil juga, dalam rangka menyayangi mereka dan mendapatkan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada kesempatan lainnya untuk melanjutkan kajian. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materi dan nasihatnya. Semoga kita bisa memahami dan mengambil hikmah dari kajian kita hari ini yang telah disampaikan oleh Ustazuna. Dan terutama semoga kita mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga sudah ada yang beberapa yang raise hand. Kami persilakan Ukti Dewi untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan, Ukti Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Ana izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai jabat tangan. Ana kan biasa kalau ada pertemuan di lingkungan rumah itu suka berjabat tangan gitu ya Ustaz ya, sama tetangga-tetangga gitu ya, karena mengetahui fadilahnya begitu besar. Tapi Ana suka selalu kalau jabat tangan ikut ada kata-kata mohon maaf lahir batin ya, selalu seperti itu. Nah itu perlu atau enggak Ustaz, atau cukup kita berjabat tangan cidika-cidiki gitu aja. Nah yang kedua mengenai ini Agustusan Ustaz, apa ini agak urgent buat Ana sendiri. Nah itu di komplek Ana kan diwajibkan gitu ya Ustaz ya, kalau untuk seperti Muharram, Isra Mi'raj insya Allah sih Ana nggak turut serta gitu ya. Tapi kalau untuk 17-an kan diwajibkan gitu ya Ustaz untuk kita membayar. Nah bolehkah tetap kita tuh maksudnya untuk mengurangi mudorot lah kalau kita nggak bayar gitu kan, khawatir banyak omongan ini itu ya, kita bayar tapi kita berlepas diri untuk peruntukannya, karena kan peruntukannya untuk pentas-pentas panggung dan lain sebagainya. Mohon sarannya Ustaz. Itu saja dari Ana. Syukron barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama itu berjabatan tangan dengan tetangga yang diikuti mohon maaf lahir batin. Ya mungkin dirubah ya. Tetap berjabatan tangan dengan tetangga dengan menanyakan kabarnya. Ahlan, apa kabar? Gimana sehat? Gimana anak-anak ya? Tapi ketika engkau memang merasa punya salah dengan dia, engkau minta maaf kepada dia. Tapi tidak dijadikan setiap bertemu minta maaf lahir batin, padahal memang nggak ada apa-apa sebenarnya. Jadi yang lebih utama adalah berjabatan tangan, dan kita tahu dengan berjabatan tangan saja dosa-dosa akan berguguran. Kemudian kita berwajah yang ceria, lalu menanyakan kondisinya, itu mungkin yang lebih utama.
Adapun berkaitan dengan yang kedua, ada kondisi-kondisi yang memang kita harus menyumbang, umpamanya. Sedangkan peruntukannya nggak jelas. Peruntukannya kadangkala ada hal-hal yang mungkar. Yang di situ ada unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bisa memberikan dengan selamat dari kegiatan-kegiatan yang tidak syar'i, mungkin kita kasihkan dengan katakan, ini jangan buat yang macam-macam ya, aku nyumbang untuk kegiatan yang positif ya, seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak ada masalah dia memberi, kalau apalagi menjadi hal yang kewajiban, jadi hal yang terpaksa dia melakukan hal itu, kalau tidak akan membahayakan diri dia, maka diniatkan untuk hal-hal yang positif. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz, semoga bisa dipahami oleh Uti Dewi yang bertanya. Pertanyaan berikutnya kami persilakan untuk Ummu Muhammad untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Semoga tafadhali, Allah Azza wa barakallahu fik. Jalla senantiasa merahmati kita semua. Allah, amin. Rabbal alamin. Afwan Ustaz, Ana sering sekali melihat ketika ada orang yang meninggal, itu setelah dimandikan, biasanya pihak keluarga itu dipersilakan untuk mencium dulu kan jenazah tersebut. Apakah ini ada sunnahnya atau ini hanya kebiasaan saja yang tidak mengapa jika dilakukan? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Ya, berkaitan dengan mencium orang yang meninggal dunia. Maka kalau bicara apakah ada sunnahnya, wallahu a'lam bissawab ya. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar datang dan mencium Nabi SAW sambil mengatakan, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Abu Bakar mencium wajah Nabi SAW sambil mengatakan, engkau dalam kondisi baik ya Rasulullah, maupun dalam kondisi hidup atau dalam kondisi mati. Jadi itu hal yang nggak apa-apa, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ada penjelasan lain dari para ulama, Anda nggak tahu, tapi yang jelas yang Anda tahu, di mana Abu Bakar Siddiq mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya kami persilakan dari Sentul untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Sentul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Gini Ustadz, tadi di dalam hadis nomor 887 itu kan jika kita bertemu kan berjabat tangan ya Ustadz ya. Nah, bagaimana halnya jika kami ya di antara kita semua itu sudah mengetahui hadis ini, tapi tidak mempraktekkan jabatan tangan itu Ustadz. Jadi tetap kembali kepada kebiasaan gitu, seperti misalnya salaman ala Sunda pakai 2 tangan gitu Ustadz. Iya. Terus tambah pelukan 2 kali atau ada yang 3 kali. Nah itu apa bagaimana Ustadz? Gimana? Ya, bersalaman gitu, bersalaman seperti adat Sunda, pakai 2 tangan kiri dengan tangan ketemu dengan tangan kiri tangan kanan pihak lain gitu. Kemudian pelukan kanan kiri gitu. Itu apakah maksudnya berarti apakah itu mendapatkan ampunan juga dari Allah enggak gitu Ustaz? Gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu. Iya, kalau bicara yang sunnah, maka berjabatan tangan. Berjabatan tangan ini al-musafah, tangan ketemu tangan, itu yang namanya berjabatan tangan. Tapi kalau ujung tangan ketemu ujung tangan, maka dia tidak berjabatan tangan. Jadi ketika berjabatan tangan itu seakan-akan ada energi yang tersambungkan ya antara kita dengan orang tersebut dan menunjukkan kedekatan, keakraban. Itu yang
menjadi sunnah ya. Maka kalau kita lihat babnya ini, bab dianjurkan kita melakukan itu. Artinya ketika kita tidak melakukan hal itu, maka kita tidak melakukan yang dianjurkan. Tapi apakah menjadi haram? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Ya hanya saja dia meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Kita tahu juga bahwasanya salaman ini sebelumnya tidak menjadi budaya di kota Madinah sampai datangnya penduduk Yaman. Yang setelah itu menjadi sebuah syariat yang dianjurkan seorang melakukan itu. Ketika orang tidak melakukan ini, maka dia akan kehilangan fadilah sebenarnya yang disebutkan. Tapi tidak sampai melakukan hal yang haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari jamaah Zoom OPGP. Izin bertanya Ustaz, kalau kita menolak bersalaman dengan lawan jenis, sikap kita yang benar hanya mengatupkan tangan dengan jarak agak jauh dan kita meletakkan tangan di dada sebelah kiri atau kanan sambil sedikit menganggukkan kepala, atau ada Gimana Afan? Tadi ada yang terputus. Afan Ustaz. Kalau kita menolak bersalaman dengan lawan jenis, sikap kita yang benar, mungkin cara bersalaman yang benar sebaiknya bagaimana? Dengan mengatupkan tangan dengan jarak yang jauh, atau kita meletakkan tangan di dada, atau misalnya Ustaz, atau ada hal lain yang sebaiknya disalurkan ketika kita menolak bersalaman dengan lawan jenis Ustaz. Nah, wallahu a'lam bishawab, tidak ada, sepanjang yang Ana tahu, tidak ada cara tertentu ketika menolak bersalaman dengan yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk disalaman. Boleh jadi disebutkan mungkin ada tradisi budaya, mamanya orang itu ngasih isyarat kalau aku nggak salaman ya. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, inilah usafihun nisa, aku nggak berjabatan tangan dengan para wanita. Cuma Ana tidak tahu model cara tertentu untuk menolaknya, mungkin dikembalikan kepada kebiasaan di tempat tersebut. Umpamanya selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Untuk menunjukkan, umpamanya kita mengatakan maaf ya, mohon maaf, barakallahu fiik, seperti itu. Dia tahu kalau kita tidak berjabatan tangan, umpamanya dengan cara memberikan isyarat. Ya, isyaratnya ini mungkin dari satu tempat ke tempat lain berbeda-beda. Tapi bagaimana kita memahamkan orang tersebut bahwa kita tidak berjabatan tangan. Intinya itu sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh TFI, silakan TFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, mencium tangan orang tua atau orang lain yang lebih tua, apakah diperkenankan, Ustaz? Ana sering melihat anak-anak kecil mencium tangan orang yang lebih tua, seperti Syekh, Ustaz, lalu beberapa orang yang lebih tua balik mencium tangan anak-anak kecil ini. Apakah ini diperkenankan, Ustaz? Mohon. Barakallahu fiik. Iya. Sebagaimana yang kita baca bahwa saya mencium tangan itu diperbolehkan. Berkaitan dengan menciumnya orang yang tua, dicium tangannya, kemudian dia cium tangan anak kecil tersebut. Untuk menyenangkan hati anak tersebut, nggak ada masalah, karena hukum asalnya mencium tangan itu diperbolehkan. Baik dari yang mamanya mencium, kalau beberapa daerah itu malah bukan mencium tangannya orang tua, mencium kepalanya orang tua. Mencium kepalanya orang yang tua, seperti beberapa kebiasaan di Arab Saudi itu, kepala orang tua itu dipegang kemudian dicium. Yang mungkin hal itu tidak menjadi hal yang biasa di negeri kita, karena yang biasa adalah orang tua yang mencium kepala anaknya, umumnya seperti itu. Tapi ketika ini orang tua dicium kepalanya sama anaknya, nggak ada masalah. Orang tua mencium kepala anaknya juga nggak apa-apa. Kalau tadi dikatakan mencium tangannya ya, anak kecil ini mencium tangannya, kemudian dia cium tangannya balik ya, untuk
membuat hatinya gembira, ini rasa tidak mengapa, karena memang hukum asalnya mencium itu diperbolehkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, untuk yang sudah raise hand, mohon untuk bisa mendrop pertanyaannya terlebih dahulu agar nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung pada Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari jamaah Zoom juga Ustaz, dari PIV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah. Izin bertanya mengenai posisi ketika rangkaian pernikahan, sewaktu calon pengantin meminta restu kepada kedua orang tua, sebaiknya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Nah, jamaah, pernikahan ini sejatinya adalah prosesi yang sangat sakral, tapi sederhana. Kita yang membuat pernikahan itu ribet. Jadi sejak awal ketika orang ini mau menikah, dia akan ngomong sama orang tuanya. Disitulah restu orang tua. Boleh, boleh. Cuma kan sekarang dibikin acara di sini meminta restu orang tua, di sini menyerahkan yang laki kepada keluarga yang perempuan. Proses akad nikah itulah serah terima. Sebelum itu nggak ada serah terima. Serah terima itu ketika orang tua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulan, lalu dikatakan aku terima. Jadi kalau proses minta restunya ya ngomong dari awal. Bahkan yang kita tahu ya orang tua yang memang menginginkan anaknya menikah dengan laki-laki tersebut, umpamanya seperti itu. Atau kalau dia janda, boleh jadi dia yang minta kepada orang tua untuk dinikahkan. Jadi tidak ada proses tertentu. Tapi kalau ada budaya dan tradisi, selama itu tidak bertentangan dengan agama, ya boleh-boleh aja ya. Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Tapi intinya kalau bicara minta restu orang tua, itu sejak awal, ya ini nggak perlu dilihat orang sebenarnya. Yang perlu disaksikan itu adalah proses akad nikahnya yang diperlukan saksi. Adapun proses orang tua ini meridhoin anaknya, ya anaknya kan minta izin sama orang tua. Jadi bukan menjadi sebuah prosesi tersendiri, tapi sejak awal kan anak laki kan kalau mau nikah nggak direstui sama orang tuanya. Ya, enggak, bapak nggak cocok sama yang itu. Nah, itu kan bentuk tidak merestui. Atau kadang-kadang bapak, ya bismillah lah kalau kamu mau nikah, bismillah, bapak dukung, seperti itu. Sudah selesai. Jadi kalau yang adat dan budaya yang ada di beberapa tempat yang kemudian menjadikan proses akad nikah ini jadi panjang sekali ya. Padahal sebenarnya nggak perlu. Yang diperlukan adalah pelamar. Melamar inilah di situ ada proses direstui atau tidak direstui. Karena kalau tidak direstui lamarannya ditolak, akan dikasih tahu enggak. Kalau direstui ya sudah diterima. Tinggal lanjut kepada proses selanjutnya, itu akad nikah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh UTFP. Silakan UTFP. Jazakallahu khair Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada titipan pertanyaan. Anak perempuan berusia 30 tahun. Saya punya penyakit jantung bawaan lahir. Keluhan saya cuma sesak seperti orang asma bila batuk. Selain itu, saya normal. Yang mau saya tanyakan, haruskah saya jujur? Afan, bisa diulangi? Putus-putus barusan. Oh, Afan Ustaz. Anak perempuan berusia 30 tahun. Saya punya penyakit jantung bawaan lahir. Keluhan saya cuma sesak seperti orang asma bila batuk. Selain itu saya normal. Siap. Yang saya mau tanyakan, haruskah saya jujur tentang penyakit saya kepada calon suami saya kelak? Kalau harus jujur, kapan waktu yang tepat untuk jujur? Pada saat nazar, khitbah, atau kapan? Yang kedua,
Haruskah saya menutupinya dengan resiko calon suami saya bisa marah, menuduh saya pembohong? Mohon nasihat dan jalan keluarnya untuk saya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Allahu Akbar jamaah. Ya, prosesi jual beli saja. Apabila kedua orang itu saling menjelaskan, jujur, maka Allah akan kasih berkah ya. Kalau nggak ada yang tutup-tutupin. Itu akan berkah jual belinya. Bagaimana dengan prosesi akad nikah? Pernikahan ini ada penyakit-penyakit yang merupakan aib dalam pernikahan yang harus dijelaskan. Artinya aib dalam pernikahan ini akan berdampak kepada kelanggengan rumah tangga. Di antara aib tersebut umpamanya berkaitan dengan dengan kemaluan wanita. Yang laki-laki juga seperti itu. Bagaimana laki yang kemaluannya terpotong umpamanya. Atau cacat sejak lahir. Atau perempuan juga seperti itu. Jadi ada yang berkaitan dengan urusan ranjang. Itu yang perlu dijelaskan. Tapi untuk yang lainnya nggak harus dijelaskan. Nggak harus dijelaskan. Artinya nggak ada unsur penipuan ketika anti tidak menjelaskan masalah sakit jantung anti. Namun kalau dikhawatirkan itu nanti menjadi masalah, maka lebih baik dijelaskan ketika ta'aruf. Katakan aku ini punya masalah. Tapi kalau nggak dijelaskan, yang tadi kalau bicara nggak dijelaskan ini, yang nggak akan berdampak kepada urusan ranjang. Dan sang istri tetap bisa melayani suami di ranjang, melayani suami di luar, maka nggak perlu dijelasin. Tapi kalau mau dijelasin, nggak ada masalah. Kalau dikhawatirkan akan merusak hubungan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berikutnya silahkan Ukti umum. Afwan kalau salah ini Ukti Neneng ya. Nining. Silakan Ukti Neneng. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah, barakallahu fiik, tafadhali. Jadi saat anak-anak mencium orang tuanya dan orang tua memeluk anaknya, apakah ini memeluk itu langsung anak doakan anak-anak itu sambil mengelus pundaknya, itu apa diperbolehkan atau bukan Ustadz? Apakah tidak boleh Ustadz? Jajak kalian Ustadz, anak cuma itu aja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, amin. Nah, nggak ada masalah sebenarnya jamaah orang tua ketika memeluk anaknya sebagai bentuk kasih sayang ya. Bagaimana Nabi SAW beliau menyambut Aisyah, menyambut Fatimah yang udah gede, dipeluk sama Nabi SAW, dicium sama Rasul SAW ya. Kalau mau didoakan sambil didoakan, ketika mencium kepalanya sambil didoakan barakallahu fiik, seperti itu nggak ada masalah yang seperti itu. Apalagi tadi Nabi SAW sudah menyebutkan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Di antara bentuk mengasihi orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita adalah dengan mencium mereka. Adapun doa, maka bebas kita doakan mereka pada saat kita peluk atau pada saat yang lainnya. Anda belum mendapati adanya ketentuan dalam masalah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ini masih banyak sekali pertanyaan Ustaz. Masih boleh 3-4 pertanyaan lagi Ustaz? Ya, kita lihat waktunya. Bismillah. Baik Ustaz. Silakan berikutnya Ummu Umar untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ustaz. Mohon disampaikan secara singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ana mungkin bertanya di luar tema Ustaz, karena Ana merasa agak kebingungan karena Ana saat ini sedang belajar Al-Quran ya Ustaz. Jadi sekarang itu banyak sekali marak halaqah Al-Quran online yang bermunculan gitu Ustaz, dengan beberapa mu'alimah yang Masya Allah mengungguli ilmunya gitu. Jadi Ustadz sekarang itu ada torikoh, namanya torikoh bil ada ya Ustadz. Jadi ada
Thoriqah bil ada tuh mungkin kita membaca Al-Quran tuh lebih mentadaburi Al-Quran seperti itu dengan maknanya gitu Ustaz. Jadi ada beberapa kali tadrib di namanya Thoriqah bil ada. Ketika ada wazan-wazan yang diangkat itu menurut guru Ana itu akan mengubah makna seperti itu Ustaz. Jadi terkadang Ana sampai terkaget-kaget tuh kalau mengangkat di wazan ini nanti bisa mengubah makna jadi nanti anti berdosa seperti itu. Jadi Ana balik lagi, sedangkan setahu Ana kalau berdosa itu ketika kita mengubah makhraj ya Ustadz, atau bukan mengubah huruf gitu. Setahu Ana itu akan masuk lahan jali. Tapi kalau mengangkat wazan saja jadi Ana salah, jadi Ana takut sendiri Ustadz. Belajar Al-Quran Ana jadi takut, kenapa Ana belajar Al-Quran kok jadi didosa-dosakan gitu Ustadz. Apakah yang menjadi pertanyaan Ana, apakah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Thoriqah bil ada itu sudah ada Ustadz? Apa baru-baru saja ada namanya Thoriqah bil ada itu Ustadz? Thoriqah bil ada. Ustadz. Ana juga baru dengar. Namanya Thoriqah. Iya, Thoriqah bil ada Ustadz. Sedangkan selama ini Ana belajar dengan Syekhoh yang dari Mesir itu kami pakai Thoriqah Huwah ya Ustaz. Jadi seperti bertolak belakang. Sementara kalau Thoriqah bil ada itu membacanya dengan lembut memang betul untuk supaya mentadaburi Al-Quran gitu dengan maknanya. Tapi ketika ada wazan-wazan di kalimat yang diangkat itu kata beliau tuh akan mengubah makna seperti itu. Jadi nanti jadi misalnya dikata Rabbil Alamin, ketika huruf ba itu kita angkat, jadi maknanya akan segala puji bagi Allah dan segala puji bagi alam semesta. Jadi ketika Anda mengangkat huruf ba itu di akhir kalimat, jadi bisa jatuh ke dalam kesyirikan ketika membacanya. Jadi Anda tuh merasa terngeri-ngeri gitu, kenapa sampai seperti ini? Belajar Al-Quran seperti jadi terdosa-dosakan gitu Ustadz. Ana mohon pencerahannya Ustadz, apa yang harus Ana lakukan, karena Ana sendiri baru belajar dan begitu dapat ada namanya seperti itu Ana jadi bingung gitu Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah membantu Ana sebagai wasilah Ustaz memberi nasihat kepada Ana. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus terang Ana tidak bisa menjawab secara detail ya permasalahan ini. Karena secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaguskan bacaan dengan Al-Qur'an ya. Ini perintah untuk memperindah bacaan kita. Kemudian juga bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ma'adzinallah ma'adzina nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah itu memperhatikan, mendengarkan seperti Allah mendengarkan seorang nabi yang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi kalau memperindah suara, mengindah bacaan dalam Al-Quran, ya sangat dianjurkan. Bahkan membacanya dengan suara yang parau, dengan suara yang menunjukkan kekhusyuan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka hal itu dianjurkan. Namun kalau sudah bacaannya itu menambah huruf. Jadi kalau tadi katakan baca B-nya umpamanya seakan-akan tambah hurufnya. A-nya bertambah hurufnya. Maka itu yang terlarang. Maka mungkin perlu dipastikan berkaitan dengan Thoriqah bil ada ini. Mungkin anti perlu datang kepada seorang yang mukri, yang punya sanad ya, sehingga bisa menyetorkan bacaan yang dibaca dengan Thoriqah bil ada ini. Yang jelas ketika dengan Thoriqah itu dia menambah huruf. Ini bukan bicara makhrajnya, bukan bicara harakatnya. Jadi kalau tadi disebutkan ya harakatnya tetap, makhrajnya juga benar ya. Tapi yang jadi masalah yang dikhawatirkan adalah adanya penambahan huruf. Jadi A-nya bertambah, I-nya bertambah. Itu mungkin yang dikhawatirkan bisa masuk kepada larangan. Jadi intinya kita membaca Al-Quran nggak boleh berlebih-lebihan ya. Kita bacalah sesuai dengan yang diajarkan dalam ilmu tajwid tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengikuti hal-hal yang sekedar untuk memperindah suara tapi kehilangan esensi dari Al-Quran itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Itu mungkin jawaban umum dari ana, mungkin nanti bisa tanyakan kepada yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhali. Baik Ustaz, ini terakhir mungkin untuk Ummu Nabila, Ummu Abdillah. Silahkan untuk mengajukan pertanyaannya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Afwan Ustaz, Ana pernah melihat di saat proses ijab qabul, calon suami dan wali itu ada yang tidak berjabat tangan. Bagaimana yang sesuai sunnahnya Ustadz? Apakah proses ijab qabul harus berjabat tangan atau tidak? Jazakallahu khairan. Nah, enggak, jadi berjabatan tangan enggak harus ya. Enggak harus berjabatan tangan. Tidak menjadi sebuah keharusan dalam sebuah akad. Bukan hanya akad nikah, akad jual beli juga. Apabila, karena yang menjadi syarat adanya ijab qabul ya. Dan itu bisa dilakukan tanpa berjabatan tangan. Bahkan via telepon pun apabila dipastikan semua unsurnya benar, diperbolehkan oleh sebagian ulama, sebagaimana akad nikah umpamanya ada orang yang ana di sini sebagai seorang yang hendak dinikahkan, dan yang mau menikahkan ana itu dengan jarak umpamanya 10 meter, dia mengatakan aku nikahkan kau dengan putriku, kau mau, kata dia, aku kata ana terima, sah, betul. Jadi tidak ada keharusan berjabatan tangan dalam urusan ini. Cuma memang biasanya berjabatan tangan itu untuk menjadi tanda sebuah kesepakatan ya. Di masyarakat kita tahu ketika orang deal, mungkin seperti itu. Udah sah. Tapi tidak menjadi sebuah keharusan. Karena akad nikah itu adalah berkaitan dengan ucapan wali menikahkan orang tersebut, dan ucapan menantu menerima tawaran atau akad yang dibacakan oleh wali dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke moderator. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.